Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, saat Ramadan, Dewi Persik selalu rindukan mendiang ayahnya. Pedangdut Dewi Persik merindukan mendiang ayahnya saat mulai menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Muhammad Aidil adalah ayah Dewi Persik yang meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada 2019 silam. Kala itu ayah Dewi Persik meninggal di bulan Ramadan. Saat ayahnya masih terbaring sakit, Dewi Persik menemani ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit sembari menjalankan ibadah puasa. Dewi Persik mengatakan seandainya masih ada ayahnya, ia merasa sangat senang karena dimanja ayahnya dan kini DP sapaan akrabnya sangat merindukan sosok ayahnya itu. Dewi Persik merasakan kerinduan yang sangat besar kepada ayahnya ketika bulan Ramadan tiba. Berikut wawancara dengan Dewi Persik. Keluarga kita nomor satu kan keluarga ya, nomor satu keluarga. Bisa kita jauh dari orang tua, apalagi dengan ke orang tua itu lagi sakit, kita pasti kepikiran walaupun udah punya suami. Tidak ada yang bisa menggantikan kedua orang tua di hati saya. Orang tua ya cuma dinikmati aja, karena biasanya kan ada yang suka mengganggu saya dengan neng makan, udah buka puasa belum, lagi di mana gitu. Sekarang sudah tidak ada yang memprotek saya lagi, jadi ada yang sisi yang kurang. Ada kerinduan artinya ya? Pasti gitu kan. Justru semakin kesini itu kalau apalagi ngeliat teman-teman aku bersama orang tuanya yang masih utuh, itu ada perasaan ya Allah gitu, ada perasaan sepi juga ada. Karena kan kalau di bulan puasa itu kan ngajinya tiap hari ya, apalagi rumahku dekat masjid, otomatis tuh azan terus orang ngaji itu kadang inget gitu. Iya, ya inget. Berita selanjutnya datang dari Anya Geraldine kembali berakting dalam series terbaru. Selebgram Anya Geraldine kembali ikut berakting dalam series View berjudul Pretty Little Liars Season 2. Di season pertama, Anya Geraldine juga ikut dilibatkan dan beradu akting bersama Yuki Kato, Cindy Huang hingga Valerie Thomas. Di series tersebut, Anya Geraldine yang kini berusia 26 tahun itu memainkan peran Hana yang dikisahkan masih kuliah. Hana dikisahkan memiliki ibu yang dimainkan oleh Wulan Guritno. Dara bernama asli Nur Amalina Hayati itu tidak menemui kesulitan saat beradu akting di series tersebut. Ia berharap series Pretty Little Liars Season 2 lebih sukses dari season pertamanya. Berikut wawancara dengan Anya Geraldine. Kalau dari aku, Tapi Anya sendiri di Pretty ini kan maksudnya keluar dari karakter sebelumnya gitu, karakter yang terkenal dengan karakter pelakor dan sekarang kembali ke usianya Anya sendiri gitu di Pretty Little ini nih. Dan sebenarnya saya itu main berperannya itu lebih duluan peran-peran yang Hana ini. Oke. Maksudnya peran yang emang baik-baik banget. Saya itu emang biasanya main yang protagonis. Oke. Jadi ini yang sebelum satunya itu udah dari kayak 2 tahunan yang lalu, dan banyak juga film saya yang emang saya protagonis, tapi kebetulan karena kemarin yang meledak yang ini jadi dicapnya perannya emang antagonis. Nah, terus sekarang seneng banget tentunya bisa balik lagi ada di ranah peran protagonis itu. Katin, maaf sebentar ya, ke Anya dulu. Anya, susahnya menjadi Hana itu seperti apa sih? Hana karakternya seperti apa dan tantangannya seperti apa? Sebenarnya sih kalau menurut aku susahnya itu nggak ada, tapi tantangannya itu pasti ada. Yang dimana emosi-emosinya itu emang harus natural dan emang susah juga gitu emosinya. Tapi menurut aku konflik yang dialami sama Hana di season 2 atau season 1 ini memang lebih banyak ke arah keluarga ya, ke ibu, yang dimana ibu aku tuh diperanin sama Mbak Wulan Guritno. Bermain sama dia juga enak, jadi nggak ada kesulitan ketika berperan. Berita selanjutnya datang dari pacar baru Kalina Oktarani tantang Vicky Prasetyo adu tinju. Pacar baru Kalina Oktarani menantang Vicky Prasetyo bertarung di atas ring tinju. Ricky Miraza, pacar baru Kalina Oktarani kini menunggu jawaban Vicky Prasetyo atas tantangannya itu.
Ricky Miraza menjadi pacar Kalina Oktarani sejak 2 bulan lalu. Usia Ricky Miraza lebih muda 14 tahun dari Kalina Oktarani. Sejak lama Ricky Miraza ingin bertarung dengan Vicky Prasetyo di atas ring tinju. Kalina Oktarani bahkan sempat sewot saat mendengar pernyataan Ricky Miraza yang menyebutkan belum ada hubungan apapun dengan janda satu anak yang pernah menikah dengan Deddy Corbuzier itu. Padahal sejak 2 bulan lalu, Kalina Oktarani menggandeng Ricky Miraza sebagai kekasihnya. Kalina Oktarani memang meminta Ricky Miraza untuk tidak bicara terlebih dahulu terkait jalinan asmara mereka. Berikut wawancara dengan Kalina dan Ricky Miraza. Kan dia benar-benar mau menutup buku. Udah tutup buku, gak usah mendekati semua orang sekitar Kalina. Kan kelihatan di sini jalan panggung siapa. Atau mungkin program dia cuma satu atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah, mungkin kalau dia laki-laki, gak usahlah ke perempuan. Langsung aja berhadapan sama saya. Kita nanti habis lebaran mungkin ada di satu waktu, kita ketemu di ring nanti. Saya sudah cukup sabar dengan perlakuan pengecutnya Vicky Prasetyo di sini. Cuma makin lama dia mendekati kerabat Kalina, sekarang ke mantan-mantannya. Maksudnya apa coba? Sekali lagi saya tekankan di sini ya, saya Ricky Miraza menantang kelas Vicky Prasetyo untuk di atas ring nanti sehabis lebaran. Dan untuk Vicky Prasetyo, jangan jadi seorang pengecut. Jadi seorang laki-laki, jangan pengecut. Begitu ya. Oke. Dan untuk saya tekankan lagi di sini, setelah ini, maaf kalau misalkan ada warganet, netizen atau semua yang bilang kalau saya dipanggil sosial atau pansus atau segala macam, itu semua nggak benar. Andai kata Vicky Prasetyo ini bukan seorang public figure, saya juga pasti akan bicara dia karena perlakuan pengecutnya dia sebagai laki-laki. Oke, terima kasih semua. Berita selanjutnya datang dari Sarah Gibson lebarkan bisnis kecantikannya. Selain sebagai selebgram, Sarah Gibson dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses. Wanita kelahiran tahun 1999 ini memiliki banyak ladang bisnis, seperti klinik kecantikan, produk perawatan rambut, hingga clothing line. Nah, baru-baru ini Sarah kembali membuka cabang klinik kecantikannya, yakni Alana Beauty Bar di Bekasi. Klinik ini merupakan cabang ketiga setelah sebelumnya Sarah membuka di Kemang, Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Sarah pun mengungkapkan alasan memilih kota Bekasi sebagai cabang terbaru kliniknya. Pada awalnya Sarah dihadapkan dengan 2 kota pilihan, yaitu Bekasi dan Bandung. Namun ketika menganalisa bahwa customernya banyak yang datang dari Bekasi, ia pun memilih kota Bekasi sebagai cabang klinik selanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Sarah juga bersyukur bahwa bisnisnya masih bisa bertahan walau di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, Sarah sendiri baru mendirikan klinik kecantikannya yakni Alana Beauty Bar di tahun 2019 alias beberapa bulan sebelum pandemi menyerang. Istri dari Diska Resya ini kemudian memberikan tips agar bisnis tetap berjalan lancar di masa pandemi. Salah satunya adalah konsistensi dalam memberikan pelayanan yang paling baik untuk customernya. Oleh karena itu, sahabat Aukarin dan Keanu AGL ini pun menekankan pada staf-stafnya untuk selalu memberikan pelayanan yang prima. Berikut wawancara dengan Sarah Gibson. Makanya aku tekanin banget buat semua staff di sini, di Bekasi maupun di Kendari. Kalau kita bisa ngasih pelayanan yang bagus, gak usah pusing cari customer akan cari kita, kayak gitu istilahnya. Gitu. Kan kakak masih muda nih, tapi bisnisnya udah di mana-mana kan. Ada nggak tips untuk anak-anak muda lainnya yang mau memulai bisnis gitu? Iya. Buat anak-anak muda lainnya yang kayak aku atau bahkan lebih muda daripada aku sama bingungnya kayak kalian. Kalau kalian sekarang bingung gimana caranya mau bisnis, gimana caranya mau mulai, dulu aku juga sama bingungnya. Tapi kalau misalnya ada satu langkah, itu ada 1000 langkah selanjutnya. Jadi kalau dari aku, start small but aim big. Jadi startnya small aja, tapi aimnya for big gitu. Jadi start aja. Aku tahu kok susahnya, tapi nggak ada salahnya dicoba. Terakhir mungkin harapan untuk Alana ke depan seperti apa? Harapan untuk Alana yang Bekasi ini khususnya aku harap bisa memenuhi kebutuhan kecantikan warga Bekasi ya. Semoga Alana juga bisa dipercaya terus dan jadi salah satu klinik yang disukai oleh warga Bekasi gitu. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Caitlyn Halderman belajar bahasa Melayu demi perannya.
Pemain film Caitlin Halderman memainkan karakter Emma di series Pretty Little Liars Season 2. Cerita Pretty Little Liars diadaptasi dari series produksi Warner Bros. Yang laris di Amerika Serikat Media 2020. Sebelum Caitlin Halderman, peran Emma di series Pretty Little Liars versi Indonesia dimainkan Emma Farhana. Saat memainkan peran Emma, Caitlin Halderman harus bisa berbicara dan berdialog memakai akses Melayu. Dara cantik yang kini berusia 21 tahun itu memanfaatkan waktu singkatnya untuk belajar bicara bahasa Melayu. Caitlin Halderman juga harus klik dengan karakter Emma yang karakternya berbeda jauh dengan dirinya. Berikut wawancara dengan Caitlin. Dan itu cara mencairkan bebannya itu sampai akhirnya yakin. Jadi Emma seperti apa, Caitlin? Latihan dan aku percaya diri aja sih, kayak yakin gue bisa dan I do my best. I gave my best. Percaya diri aja. Dan mengenai karakter Emma sendiri yang gesturnya agak sedikit kentil gitu dan bangun chemistry sama Nova Samuda seperti apa? Sebenarnya nggak gitu, dia lembut banget, Oke. soft banget. Dia nggak agresif dan segala dia very soft and lembut. Dan aku sama anak udah kenal lama dari SMP. Emang dari sebelum kita main di film ini kita udah kenal, jadi chemistry itu gampang sih. Ya udah emang udah kenal aja gitu. Nah, untuk mendalami mempelajari dialek Malaysia itu butuh berapa lama tuh sampai akhirnya bisa terlihat natural? Kalau nggak salah sebelum syuting itu 2 minggu sebelum syuting, dan selagi syuting pun aku masih suka dengerin voice note, voice note coach aku. Dia kadang suka ada scene gitu dia voice note gitu, jadi aku dengerin gitu. Selain Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.